Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Adi Jayasep. Bosan nggak melihat saya? Jangan bosan guys melihat saya, karena saya akan berbagi motivasi tentang edukasi bisnis ya. Kali ini saya akan membahas 3 cara agar konter kalian ramai. Oke guys, simak videonya, jangan lupa subscribe ya, dan kalau jika kalian suka dengan video saya, like. Saya tunggu sampai 3 subscribe dulu guys. 1 2 3. Oke, terima kasih. Sekarang kan saya mulai tentang 3 cara agar counter ataupun toko ataupun penjualan kita ramai di beli oleh pelanggan. Simak videonya guys. Sekarang kita bahas 3 cara agar counter kalian ramai. Apa itu 3 cara? Simak videonya, jangan di next ya. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu tentang 3 cara agar counter kalian ramai. Yang pastinya ramai pembeli ya. Itu keinginan para penjual ya, agar barang kita cepat laku dan laris manis. Amin. Oke, yang pertama itu adalah pelayanan guys. Yo, kira-kira kalian sudah memberikan pelayanan yang terbaik belum untuk pelanggan kalian? Sekarang akan saya jelaskan mengapa itu yang pertama, pelayanan. Karena menurut saya pelayanan itu adalah sebuah dasar agar pelanggan kita itu balik ke toko kita ya. Jadi kalau pelanggan kita itu merasa puas dengan pelayanan kita, merasa nyaman, jadi otomatis pelanggan itu akan balik ke toko kita di saat dia membutuhkan apa yang akan dia beli. Jadi pelayanan itu menurut saya benar-benar mempengaruhi tentang di dunia bisnis ya. Kalau orang merasa nyaman, kalau orang merasa senang, kalau orang merasa puas, itu otomatis akan balik lagi guys. Nah di sini kalian harus melayani customer kalian dengan sebaik-baiknya. Ya kalau bisa berbeda dari yang lain lah ya, dengan trik ataupun cara-cara tersendiri menurut kalian itu memang terbaik ya. Jadi jangan sampai kalian itu dibilang pelanggan kalian, ownernya kok kayak gini sih, ownernya kok cuek banget sih, otomatis dia nggak bakalan balik lagi guys, dia bakalan kapok beli ke counter kamu. Jadi kalau pelanggan itu datang kita sambut ya, harus kita sambut, beli apa, mau cari apa, itu harus pertama ya. Jangan sampai pelanggan itu datang panggil-panggil mbak, mas, sampai beberapa kali. Itu jangan sampai, nanti dia tidak akan balik lagi karena ownernya itu sangat cuek, dipanggilin kok susah amat padahal saya mau beli. Itu otomatis akan membuat kecewa pelanggan kalian. Jadi kalau bisa kita standby ya, kita harus standby di tempat kerja kita, harus standby di tempat toko kita. Jadi di saat pelanggan itu datang, kita sudah menyambutnya. Jadi kadang kalau kayak saya sih, terkadang memang lagi servis ya, tidak bisa ditinggal. Itu bukan berarti saya tidak mau meninggalkan kerjaan saya ya, karena ada pelanggan. Itu terkadang saya masih bilang tunggu sebentar, kalaupun istri saya lagi nggak ada ataupun pergi. Karena kalau servis itu ditinggal nanti akan lupa. Saya minta maaf sebesar-besarnya ini buat pelanggan saya ya. Terkadang saya terlalu sibuk di tempat servis, ada orang yang beli ini beli itu, saya tunda dulu. Terkadang saya bilang nanti ya tunggu bentar. Itu kalau saya tinggal nanti lupa soalnya. Saya minta maaf bener nih untuk pelanggan setia saya ya. Jadi alhamdulillah dengan pelayanan kita yang baik, membuat pelanggan kita puas, itu pelanggan kita itu akan setia ya sama kita, akan membeli kebutuhan dia, balik ke toko kita. Jadi untuk kalian yang membuka usaha, pelayanan yang terbaik itu harus kalian berikan ya, untuk kenyamanan pelanggan kalian. Jadi untuk yang pertama saya rasa itu ya,
adalah pelayanan. Kalian sudah memberikan pelayanan yang terbaik belum buat pelanggan kalian? Jadi menurut saya kita harus harus introspeksi ke diri kita sendiri. Di saat kita membeli barang ke toko orang lain, membeli kebutuhan ke toko orang lain, kalau pelayanan dia itu dengan sambutan yang sangat terhormat ya, kita merasa dihormati, kita merasa dipuaskan, kita merasa dilayani dengan baik, itu otomatis kita akan balik ke situ lagi guys. Otomatis kita akan merasa senang ya berkunjung ke toko itu. Jadi menurut saya pengalaman itu yang terutama untuk para pembisnis ataupun pembuka usaha, counter ataupun lainnya, itu menurut saya ya tetap pelayanan itu yang nomor satu. Oke guys, kita bahas untuk yang nomor 2 agar counter kalian ramai. Ada 3 cara ya, 2 lagi akan saya jelaskan. Pembahasan yang kedua tentang 3 cara agar counter kalian ramai. Yang kedua ini sangat membingungkan bagi saya. Karena saya tidak bisa bangun pagi, saya tidak bisa selalu di tempat, sering bosen. Terkadang saya sering tutup, ya kan. Ini sebenarnya sangat sulit saya jelaskan. Yang kedua ini adalah waktu tutup dan buka toko kalian. Jadi kalian harus bisa memastikan ya, buat pelanggan kalian agar hafal ya tentang antara buka dan tutup toko kalian. Jadi jangan sampai ini pelanggan kalian datang jam 7 ataupun jam 8 ataupun jam 9. Ternyata kalian belum buka ya kan. Nanti dia pergi, giliran dia waktu sore lewat, kalian buka siang, sore tutup. Pelanggan kalian datang nggak ketemu lagi. Itu akan membuat pelanggan jengkel bener. Ini bener-bener udah saya alamin guys. Saya sampai dibilang oleh pelanggan saya, "Kamu ini niat buka counter nggak?" Masa setiap saya kesini nggak pernah ketemu? Ya gimana mau ketemu? Dia kesini pagi, saya buka jam 10. Dia kesini sore, saya udah tutup. Ini terkadang saya bener-bener minta maaf ya buat pelanggan saya. Sudah buat dia jengkel lah. Ini bisa menjadi sebuah pengalaman sih untuk saya ya, bahwa sebenarnya buka dan tutup toko kita itu benar-benar harus tepat waktu ya. Kalau memang kita buka jam 10, kita tutup jam 4 ataupun jam 5, kita harus konsisten pada waktu itu. Kita harus tetap buka ya tetap jam 10, kita tutup ya tetap jam 5. Jadi pelanggan kita itu akan mengenal waktu buka dan tutup counter kita. Jadi di saat dia pagi nih mau mampir ke toko kita, dia bukanya siang jam 10. Pasti dia nanti otomatis siang aja ke sini agar ketemu ataupun counter kita sudah buka, daripada nanti nggak ketemu ya. Balik lagi udah jauh. Ini bener-bener saya minta maaf ya buat pelanggan setia saya. Ini menurut pengalaman yang saya alamin ya guys. Andaikan kalian bisa buka pagi ya, saya rasa harus konsisten pada waktu kalian ya. Harus buka jam 7 ya bukalah jam 7. Tutup malam, tutuplah malam. Jadi jangan sampai waktu itu berubah-ubah. Sekarang hari ini buka jam 7, besok buka jam 12. Besok buka jam 12, besoknya buka sore sampai malam. Jangan guys. Itu akan membingungkan pelanggan kalian. Jadi kalau pelanggan kalian sudah bingung, pelanggan kalian sudah kapok, udah capek, otomatis dia akan ke toko lain. Jadi kalau kalian konsisten pada waktu kalian buka dan tutupnya, pelanggan kalian akan hafal dengan sendirinya. Jadi andaikan kita buka siang, tutup sore, jadi pelanggan kalian tuh akan datang pada tepat waktu kita buka dan tutupnya. Jadi ya kalau menurut saya sih buka dan waktu itu harus tepat ya. Kalau memang kita bisa buka pagi ya harus terus buka pagi sampai sore ya, terus buka sampai sore. Ada kan bisa buka sampai malam ya, terus buka sampai malam. Untuk saat ini saya masih terus belajar untuk konsisten pada waktu saya agar pelanggan saya itu lebih
lebih mengenal waktu saya ya, agar tidak terlewatkan lagi. Jadi banyak yang bilang masukan untuk saya ya. Menurut saya itu benar-benar pemasukan yang sangat berharga lah. Pelanggan tuh banyak yang bilang, kenapa kamu sering tutup, kenapa kamu nggak pernah buka, kenapa setiap kesini nggak pernah buka. Itu benar-benar masukan untuk saya yang benar-benar berarti ya, karena saya jadi tahu bahwa waktu yang bisa kita tentukan antara tutup dan buka itu benar-benar mempengaruhi pelanggan kita. Jadi untuk pelanggan saya yang baru, pelanggan saya yang belum tahu waktu buka saya dan tutupnya, itu saya kasih tahu. Saya buka jam 10, nanti tutup sore, ataupun kadang kalau malam buka. Itu saya kasih tahu guys. Jadi agar pelanggan kita tidak pergi ke toko lain guys. Ini untuk malam ini ditemenin anak saya ini ya. Nih, mirip nggak? Ini harta yang paling sangat berharga ya guys. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan yang ketiga ya. Untuk yang kedua itu adalah waktu yang tepat antara buka dan tutup toko kalian. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi untuk yang ketiga ya. Sekarang akan saya bahas untuk yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah sebuah perlengkapan stok penjualan Anda. Sekarang bahasa saya Anda. Oke, kalian yang ingin toko kalian ramai ataupun counter kalian ramai, yang ketiga ini benar-benar sangat mempengaruhi bagi pelanggan kita. Jadi kalau stok penjualan kita itu semakin lengkap, otomatis pelanggan kita itu akan lebih senang ya, akan lebih puas belanja di tempat kita. Jadi menurut saya itu perpandangan mata nih. Jadi saya tuh kalau dulu tuh kalau beli tempat orang, kalau banyak barang tuh saya liatin, itu bisa menjadi sebuah cuci mata saya ya. Saya merasa senang gitu. Walaupun terkadang nggak beli. Terkadang cuma lihat-lihat udah senang ya. Jadi di situ saya belajar bahwa nanti kalau saya mempunyai sebuah toko nih, saya akan rajin menabung, akan rajin dan pintar mengelola manajemennya agar saya mempunyai toko yang besar. Itu masih saya cita-citakan ya selama ini. Jadi sebuah daya tarik tersendiri ya dari para pelanggan kita. Jadi kalau toko kita itu barang lengkap, jadi ada orang lain nih yang belum pernah mampir ke toko kita, otomatis itu akan membuat penarik. Wah, kayaknya barangnya banyak tuh, kayaknya banyak aksesoris tuh. Pasti dia akan penasaran guys, otomatis dia akan mampir ke toko kita. Jadi banyak keuntungan ya bagi kita kalau melengkapi barang. Yang pertama, omset kita itu semakin naik, otomatis profit kita juga semakin meningkat ya. Jadi banyak tambahan tersendiri untuk yang ketiga ini. Jadi ini benar-benar menguntungkan guys. Cara ini udah saya alamin ya, sedikit demi sedikit barang itu saya lengkapin, sedikit demi sedikit dapat modal untuk perlengkapan barang yang lainnya. Ini benar-benar menambah profit saya. Jadi saya semakin semangat bahwa perlengkapan barang itu atau perlengkapan barang yang kita jual itu kalau semakin lengkap, profit kita itu semakin banyak. Jadi ini benar-benar membuat saya semangat. Jadi saya dapat per bulan dapat berapa dari hasil ataupun profit itu saya kumpulkan, saya buat muter, saya kumpulkan lagi, saya tambah modal lagi, saya tambah barang lagi. Itu benar-benar membuat saya lebih semangat karena profit kita semakin meningkat. Jadi untuk yang ketiga ini benar-benar penting juga guys bagi kalian yang ingin counternya rame. Jadi untuk kalian nih kalau membuka usaha nggak perlu stok banyak-banyak, yang penting setiap tipe buat aksesoris ataupun HP walaupun cuma dikit, bagi yang servis ya spare part
dikit-dikit juga nggak masalah, yang penting stok. Andaikan orang ada yang ingin buru-buru servis, ingin ditunggu, kalau kita punya stok kan kita bisa langsung pasang, jadi bisa memuaskan pelanggan kita ya, bisa membuat dia merasa nyaman ya, wah bisa ditunggu, jadi nggak harus bolak-balik. Itu pun kalau memang kalian sempat menggantinya langsung ya. Tapi kalau memang servisan lagi banyak ya jangan dipaksakan, kalau bisa suruh ditinggal saja. Itu kalau menurut saya ya, ini tentang hal perlengkapan barang. Ini benar-benar saya alamin guys, ini benar-benar udah saya alamin selama ini, bahwa perlengkapan barang itu memang penting. Jadi andaikan kalian nih beli ke toko, barangnya nggak ada nih, barangnya cuma sedikit, pasti kalian akan merasa ragu juga mau beli apa, ini mau beli apa, nggak ada, pasti kalian juga nggak jadi mampir ya kan, nggak jadi pingin beli ke situ. Tapi kalau barang kalian tuh banyak yang dipajang secara rapi, barang-barang ini khusus ini, aksesoris khusus aksesoris, charger khusus charger, jadi otomatis akan mempermudah pelanggan mengenal barang-barang yang kita jual. Jadi itu benar-benar sangat berguna ya, itu bisa mempengaruhi penjualan kita jadi lebih meningkat. Jadi menurut saya itu guys yang ketiga, perlengkapan barang. Jadi kita bisa walaupun modal kita belum besar, kita bisa belajar untuk menabung untuk barang ini, untuk menabung untuk barang yang ini, nanti lama-lamaan juga akan banyak. Jadi buat teman-teman yang berwirausaha, yang ketiga ini juga sangat penting guys. Jangan sampai kalian stok barang itu nunggu orang tanya. Itu hal yang sangat konyol kalau menurut saya. Kalau menurut pengalaman saya itu ya, saya beli ini ke toko orang, Mas ada ini, oh nggak ada, Insya Allah besok ada. Kalau kita lewat ada toko yang lebih gede ataupun yang lebih lengkap, kita kan pasti mampir, ada ini, ada, ya kita nggak bakalan balik lagi ke sana. Karena kita juga nggak pesan sama dia. Nah, jadi kita sebagai pelanggan itu bebas mau beli di mana, itu terserah kita ya kan. Jadi itu sangat rugi jika kalian tidak melengkapi barang. Yaitu contohnya tadi, orang beli nggak ada, besok kayaknya ada. Itu belum tentu nanti beli lagi tempat kalian. Positif dia akan mampir ke toko yang lebih lengkap. Itu kalau menurut pengalaman saya. Jadi saya sedikit demi sedikit terus saya lengkapin barang-barang yang saya jual. Oke guys, untuk ketiga hal ini sudah saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Yang pastinya jangan lupa like, subscribe channel saya, dan saya akan terus memberi motivasi buat teman-teman semua. Untuk kali ini saya akhiri dulu ya, kita jumpa di lain waktu. Saya akan membuat video tentang motivasi penjualan, tentang pengalaman saya. Di lain waktu saya akan bikin konten lainnya. Semoga kalian suka dengan motivasi saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.